Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gika Dewi Pratiwi dari kelas 10 IPS 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah adalah pemahaman yang menjadi sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Contohnya, sejarah sebagai peristiwa. Berbicara tentang sejarah sebagai peristiwa, kita dihadapkan dengan sebuah kejadian penting. Kenyataannya, aktivitas yang telah terjadi pada masa lalu yang tidak akan terulang kembali. Dengan kata lain, sejarah hanya akan membahas terkait peristiwa-peristiwa penting di masa lampau yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Berbicara terkait sejarah sebagai kisah, tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa masa lalu yang disajikan dalam berbagai bentuk narasi maupun tafsiran. Kisah yang disajikan pun dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Secara lisan, contohnya di dalam ceramah, pidato, dan lain-lain. Sedangkan secara tertulis di dalam bentuk cerpen, majalah, dan buku. 3. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah bisa dikatakan sebagai ilmu dikarenakan merupakan pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dengan metode kajian secara ilmiah. Yang keempat, sejarah sebagai seni. Meski sejarah disusun berdasarkan bahan-bahan secara ilmiah, tetapi penyajiannya menyangkut soal keindahan bahasa dan seni penulisannya, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sejarah termasuk juga sebagai karya seni. Manfaat belajar sejarah: yang pertama, mengetahui asal-usul benda di sekitar kita. Yang kedua, menghargai jasa orang terdahulu. Yang ketiga, mengetahui perkembangan teknologi dan peradaban. Yang keempat, mempelajari kesalahan orang masa lalu agar bisa mengambil pelajaran dan tidak mengulangnya kesalahan lagi. Pentingkah mata pelajaran sejarah Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di sekolah? Penting, karena tujuannya untuk menanamkan sebuah pengertian dan pemahaman mereka hidup bersama orang lain, masyarakat, dan kebudayaan baik dahulu maupun sekarang, dan berpikir tentang mengapa sebuah peristiwa terjadi, apa sebenarnya yang terjadi, dan kemana arah kejadian tersebut bergerak. Ya, terima kasih teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.